Awalnya Ramadan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu rahmah. Dan pertengahan Ramadan itu rahmat. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya itqu minan nar, ya, yang mana kesempatan pembebasan dari api neraka. Mun kita makin akhir makin down. Ya, yang mana kesempatan kita mendapatkan, ya, pembebasan dari api neraka. Nantilah dulu dapat malam Lailatul Qadar, nantilah dulu. Ya, yang dapat malam Lailatul Qadar alhamdulillah lebih daripada pembebasan api neraka. Ini kesempatan kita banyak, ya. Nah, itu termasuk katanya. Tapi katanya ar-rawatiba fa innaha afdalu minat tarawih. Kalau di sisi solat tarawih dibandingkan dengan solat rawatib, solat rawatib ialah solat qabliyah ba'diyah sebelum solat kita, itu lebih afdal daripada tarawih. Nah, sekalipun dia tidak disunnahkan untuk berjamaah. Ini sedikit pengecualian, kan setiap perkara ada pengecualian. Nah, kecuali solat rawatib. Rawatib itu lebih afdal daripada tarawih, sekalipun tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Berarti subhanallah, ya. Rawatib itu ialah solat yang mana tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, maupun waktu dia diam di negerinya, maupun itu dalam keadaan safar. Jadi tidak sepatutnya kita meninggalkan rawatib, solat qabliyah dan ba'diyah tadi. Subuh yang ada qabliyah, ba'diyah tidak ada. Zuhur qabliyah, ba'diyah ada. Asar qabliyah, ya. Maghrib ba'diyah. Adapun yang melakukan qabliyahnya itu tidak termasuk rawatib, tapi sunnah, boleh. Begitu juga qabla qabla al-isya, itu tidak termasuk rawatib. Yang termasuk rawatib ba'diyah, ba'da isya. Yang anehnya kini sekarang banyak kebalik di isya. Qabliyahnya dia ngerjakan, ba'diyahnya langsung bahambus. Padahal yang rawatibnya ba'diyahnya, bukan qabliyah. Qabliyah itu sunnah juga, tapi tidak termasuk rawatib. Kalau tidak termasuk rawatib itu berarti Rasulullah katanya, ya, kadang-kadang dia ninggalkan, kadang-kadang dia ngerjakan. Tapi yang namanya rawatib ini, maupun safar maupun tidak, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, rutin. Nah itu. Jadi itu katanya kaidah. Taib. Kemudian apa lagi yang kedua? Ma la yusannu fihal jama'ati, yaitu salat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Seperti karawatibil qabliyati wal ba'diyati, lah sudah kita bahas tadi. Yaitu salat sunnah, rawatib qabliyah dan ba'diyah. Naam. Taib. Jadi ada dua jenis atau dua bahagian yang mana solat sunnah ini dari segi jamaah atau tidaknya. Ya, yang jamaah itu seperti 2 hari raya dan 2 gerhana, dan kemudian yang tidak jamaah seperti rawatib. Naam, seperti salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Taib. Sekarang kita masuk ke derajat tingkatan solat sunnah yang paling afdal, dan begitu juga seterusnya. Afdalun nawafili, solat sunnah yang paling afdal. Tingkatan yang pertama al-idani al-adha wal fitri, li'annahu qila biwujubihima. Naam.
Tingkatan yang pertama, solat sunnah yang paling afdal ialah solat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, li'annahu qila biwujubihima. Kenapa dia paling afdal? Pertama, memang tadi pembahasannya karena dia dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, karena ada sebagian pendapat solat 2 sunnah ini wajib. Wallahu alam, ini pendapat ulama lain atau mazhab lain, wallahu alam. Saya kurang hafal. Itu kan? Ini wajib hukumnya. Pendapat sebagian wajib. Makanya mengatakan itu paling afdal. Kemudian yang kedua, summal kusuf li syamsi, yaitu gerhana matahari. Nah, kemudian yang ketiga di bawah lagi, summal khusuf lil qamari, kemudian solat gerhana bulan, derajat yang ketiga. Kemudian yang keempat, summal istisqai, yang keempat baru solat sunnah istisqa, yaitu solat sunnah minta hujan. Nah, ini solat sunnah yang jarang dilakukan, melainkan ada momennya saja. Jadi sayang sekali kita kalau tidak ikut ngerjakannya. Kemudian yang kelima di bawah itu, summal witri, solat sunnah witir. Ini Nabi juga menegaskan, Pak, ya, jangan sampai kita dalam seumur hidup tidak pernah ngerjakan solat witir. Ya, minimal satu umur, ya, seumur hidup satu kali minimal. Cuman alhamdulillah kita ada lepas ngerjakannya pas ketika Ramadan, itu paling kurang. Itu minimal itu, Pak. Sebenarnya tiap malam kalau bisa, Pak. Ya, sudah sholat isya, mana yang jarak yang tidak biasa jaga malam sholat tahajud, ya sudah sholat isya langsung sholat witir. Cuman kalau yang biasa dia mudah, yang biasa sholat tahajud bangun, atau kita ini, Pak, kadang tidak usah ya, Pak, kadang orang ini susah-susah kadang sholat tahajud mau bangun jam 2 gitu. Ya, bangun jam 2, dan itu sholat tahajud ditutup dengan witir, subuh lewat, sama aja enggak? Iya, tidak usah capek-capek bangun jam 2, Pak. Kalau bagi yang sudah biasa, ya teruskan, bagus. Karena sepertiga malam itu paling bagus beribadah, paling bagus. Khusus kita munajat kepada Allah, kita sendiri langsung, ya, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau enggak susah-susah, rumit kiranya, bangun jam 4. Sejam sebelum masuk waktu subuh, atau minimal setengah jam udah. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh, banyak lagi waktu itu. Mau sholat mungkin 10 rakaat cukup masih itu. Setengah jam sebelum masuk waktu subuh, boleh. Ya. Sholat tahajud dulu, tutup dengan witir, boleh, Pak. Kalau tak juga, ya mepet-mepet yang kebiasaan dah lah, mentok sudah azan baru bangun, ya sudah isya, ya sudah isya, salat witir tidak masalah juga, langsung tidak masalah. Karena kata Nabi, ij'alu ya akhir salatukum ya witran. Jadi jadikan solat akhir solat malam kalian itu witron, yaitu solat witir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau kita akhirkan solat kita, akhir solat malam kita itu jadikan solat, ya, akhir solat malam kita yaitu solat witir. Jangan tahajud saja, Pak. Ya, ada sedikit ulama, ya, versinya macam-macam. Katanya boleh tahajud itu masuk sekaligus di solat witir, boleh. Katanya. Ya, ada yang enggak, ada yang dipisah, macam-macam. Kalau waktu panjang, pisahkan. Tutup dengan witir akhirnya.
Ya kalau waktu mepet, witir saja sekaligus tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja. Jadi jangan jadi masalah lah. Itu kan kalau masalah sunnah ini. Asal kita kerjakan saja. Ini tahu berdebat saja Pak. Ngerjakan dah. Ya. Boleh dah Ustaz witir 1 rakaat? Boleh. 1 rakaat witir boleh. Kalau keseringan makruh. Kalau sekali-sekali memang kalau misal kecapean, ngantuk, berat, ini segala macam, sekali boleh Ustaz? Boleh. Tanya aja. Ini ngatakan ada yang tak boleh Ustaz, ini tak boleh, tak cukup ini. Ente ngerjakan? Tak jugalah. Nanya aja. Banyak berdebat aja, cuman nanya aja udah, ngerjakan tak juga, Masya Allah. Subhanallah. Boleh salat witir 1 rakaat? Boleh. Sekali-sekali Pak ya. Kalau saya sering makruh, itu ya pemalas lah, itu jelasnya itu. Ya. Salat witir 3. Versi 1 salam boleh, versi 2 salam itu yang paling sempurna, paling afdal. Boleh-boleh saja. Ya. 6. Salat witir 6, itu derajat yang kelima. Setelah salat istisqa. Kemudian di bawah witir summar rawatibi. Kemudian salat sunnah rawatib, yaitu qabliyah ba'diyah. Wa afdaluha raka'atul fajri. Dan yang paling afdal di sunnah salat sunnah rawatib ini, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini ialah 2 rakaat sebelum ya atau qabliyah subuh. Raka'atani ya raka'atul fajri ya. Raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kama qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh, artinya maksudnya sunnah qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau terlewat, tahu-tahu jamaah sudah azan, sudah iqamat, sudah solat, mau ngerjar jamaah, oke, tak masalah, masuk jamaah dan boleh dikerjakan sudah sholat. Jadi qobliyah juga boleh Pak, sudah sholat boleh dikerjakan, boleh. Khusus subuh itu kata Ustaz Abdul Somad ya, jangan terang-terangan juga katanya. Takut fitnah ya. Oh, sholat lagi, sudah sholat subuh, sholat apa lagi ini katanya kan ya, padahal sudah qobliyah, di rumah aja udah, di rumah. Selagi belum terbenam matahari itu, belum terbit matahari, bolehlah. Ya. Kalau tadi tidak sempat lagi ngerjakan qobliyahnya. Nah, udah keburu jamaah salat. Taib. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, summat tarawih. Di bawah rawatib tadi sudah dijelaskan, baru salat sunnah tarawih, yang mana dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-8 summa duha. Kemudian solat sunnah duha. Yang ke-9 atau yang terakhir summa baqiyatun nawafili. Kemudian ya solat sunnah yang lainnya. Wa minha raka'atul ihrami wat tawafi. Termasuk di situ katanya solat sunnah ihram. Kita kan Pak sebelum mulai ihram di tempat-tempat tertitik tersebut kan macam-macam tempatnya, miqat namanya. Ya, kalau kita mau ngerjakan mulai haji atau umrah itu kan kita mulai ihram dulu. Ya, miqat. Itu solat sunnah dulu di situ, solat sunnah ihram. Nah, itu namanya salat sunnah ihram. Kemudian wa tawaf, tadi seperti sudah melakukan tawaf, lah habis 7 kali, baru kita salat sunnahnya. Ya, ada salat sunnah tawaf. Kemudian wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Kemudian salat tahiyatul masjid dan sunnatul wudu. Nah, jadi itulah jenis-jenis salat sunnah yang mana sesuai tingkatannya masing-masing. Nah, yang paling utama tadi tetap ialah solat sunnah hari raya. Nah, baik. Ada lagi waktu kita? Ada sekitar 6 menit lagi.
Taib, sebelum kita masuki satu persatu penjelasan daripada solat sunnah tersebut. Nah, tadi baru penyebutan namanya saja. Yang pertama apa? Syarhu ba'dhin nawafili al-ula salatul witri. Baru kita satu persatu penjelasannya. Yang pertama salat witir. Wahya wajibatun inda Abi Hanifah. Di sisi madhab Hanafi wajib salat witir, Pak. Kita sunnah. Kalau madhab Hanafi wajib, Masya Allah. Ya. Ada yang madhab Hanafi sini, Pak? Tidak ada, Pak, ya. Ya. Syafi'i semua, Pak, ya. Insya Allah kita mayoritas Syafi'i lah, ya. Kalau ya insya Allah, kalau kita dulu waktu masa belajar di Yaman dulu macam-macam kawan kita, ya, guru-guru kita Syafi'iyah semua, tapi muridnya ada yang Hanafi, ada Hambali, bebas. Kalau untuk pengetahuan tidak masalah, Pak, ya. Jadi tidak harus kita ini misalnya forum kita ngaji ini, udah ini kan Syafi'iyah, jadi harus belajar Syafi'iyah aja, Hanafi tidak boleh lain, dah, Pak. Boleh, ya. Malah kita di sana, ya, dipelajari fikih, ya, arba'atu madzahib, 4 madhab. Dipelajari semua. Bab toharah, masalah bersuci 4 madhab gimana, Syafi'iyah gimana, cara wuduknya Hambali gimana, cara wuduknya Maliki gimana, cara wuduknya Hanafi gimana, boleh-boleh saja, tidak ada larangan, tidak. Nah. Jadi solat witir di sisi madhab Hanafi ini wajib. Man kalau kita Syafi'iyah sunnah. Nah, sekedar wawasan saja. Fadluha, keutamaannya, waroda fihal katsir minal ahadis. Ada riwayat banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan solat witir ini. Minha, diantaranya, innallaha witrun yuhibbul witri. Sesungguhnya Allah itu tunggal, yuhibbul witri, maka daripada itu Allah cinta sesuatu yang tunggal. Nah, makanya jangan sampai kita tak ngerjakan witir sama sekali. Allah itu tunggal, satu. Witir itu kan ganjil, tunggal, Pak. Itu artinya, ya, ganjil arti witir itu. Nah, 1 ganjil, 3 ganjil, ya pokoknya ada genap. Kemudian apalagi katanya hadis juga lain mengatakan, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Ahli Quran yang sering membaca Al-Quran, apalagi yang hafal Al-Quran. Naam. Ya, ini hadis yang lebih kita mengerikan lagi. Apa kata Nabi? Man lam yutir falaisa minna, kata Nabi. Barang siapa yang tidak pernah sama sekali mengerjakan solat witir, laisa minna, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Tidak masuk dalam golongan Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah kita ya paling tidak sekali seumur hidup ya ada mengerjakan solat witir. Minimal ya di Ramadan. Kemudian apalagi hadis yang terakhir, innallaha qad amuddakum bi salatin ya khairun lakum min humrin ni'am. Kata Nabi, innallaha qad amuddakum bi salatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan kalian dengan satu salat, yaitu salat witir, ya khairun lakum min humrin ni'am, yaitu salat itu tersebut lebih baik daripada kalian, min humrin ni'am, daripada ya bersedekah segunung atau 1000 lah bisa dikatakan binatang ternak. Besar pahala witir, Pak. Ya. Banyak hadis-hadis, ini diantaranya saja, ya, hanya sedikit saja dijelaskan, disampaikan di kitab yang kita baca. Masya Allah, cukup dulu sampai di sini, waktu kita sudah habis, ya. Karena ini baru pengenalan sajalah, baru satu persatu, kita baru satu-satu ya, baru kita
baru pengenalan satu persatunya yang namanya solat sunnah tersebut. Insya Allah kalau ada pertanyaan atau mau yang ditanyakan, insya Allah nanti kita kasih kesempatan di pertemuan akan datang. Sengaja kita belum ngasih versi tanya karena baru penyebutan saja, pengenalan saja ya jenis-jenis solat sunnah tersebut. Belum masuki sifat-sifat dan kapan saja solat sunnah tersebut. Naam, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini ya dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita niatkan pengajian kita malam ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita dan kita amalkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.